Kalaulah tidak terjadi terhadap istri saya, tidak mungkin akan saya korbankan pangkat jabatan dan karir saya. Sampaikan Anda dalam rangka melindungi Richard. Satu orang polisi Anda mengorbankan polisi yang lain. Kurang lebih. Akhirnya mengakui juga, ternyata memang benar tak ada pelecehan. Inilah detik-detik Ferdy Sambo sebut pelecehan bagian dari skenarionya. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Inilah detik-detik di mana Ferdy Sambo menyebut bahwa pelecehan di Magelang yang dialami Putri Chandrawati adalah bagian dari skenario. Apakah Ferdy Sambo kali ini benar-benar menyerah atau keceplosan? Pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023 kemarin sidang kasus obstruction of justice kembali dilanjutkan. Dalam sidang lanjutan obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J, terdakwa Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi. Dalam kasus obstruction of justice ini, Ferdy Sambo didakwa karena memberikan perintah kepada para anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti. Di mana Ferdy Sambo memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan untuk koordinasi dengan Agus Nurpatria, kemudian Agus Nurpatria memerintah Baikuni, Cak, Arif Rahman, dan Irfan Widianto untuk merusak barang bukti CCTV. Dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J kemarin, Ferdy Sambo juga dicecar dengan pertanyaan mengenai skenario yang ia buat. Dikutip info dari kanal YouTube Kompas TV pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, jaksa menanyakan berapa lama Ferdy Sambo dalam menyusun skenario sebelum menceritakan kepada pertama Benny Ali. Ferdy Sambo lantas menjawab bahwa ia memerlukan waktu setengah jam lebih untuk memikirkan skenario kematian Brigadir J tersebut. Itu kurang lebih hampir setengah jam lebih, jawab Ferdy Sambo. Jawaban Ferdy Sambo itu pun kembali diperjelas oleh jaksa dengan kembali bertanya, jadi dalam waktu setengah jam saksi menyusun skenario untuk itu. Ferdy Sambo lantas menjelaskan jika saat itu skenario yang ia buat masih berubah-ubah dan masih sangat kacau. Skenario lengkap sih belum karena masih berubah-ubah waktu itu, saya tidak ada persiapan, jelas Ferdy Sambo dalam persidangan. Kemudian saya masukkan Magelang, kemudian saya perintahkan untuk nggak usah, jadi masih kacau lah, imbuhnya. Kemudian saat ditanya apakah Ferdy Sambo juga membuat skenario untuk Cak Putranto agar berjaga-jaga mengamankan CCTV, mantan Kadif Propam tersebut justru menjawab hal yang tak diduga. Di mana ia mengakui bahwa skenario yang ia buat terkait dengan peristiwa di Duren 3. Tidak ada, skenario saya itu hanya peristiwa di dalam rumah Duren 3. Jelas Ferdy Sambo. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, Ferdy Sambo juga mengungkapkan jika soal pelecehan seksual merupakan bagian dari skenario. Yang pertama itu skenario masalah pelecehan, kedua masalah tembak-menembak, yang lain tidak ada skenario, ujar Ferdy Sambo. Nah, bagaimana menurut kalian?